Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar pendidikan kemuhammadiyahan atau PKM dengan materi keluarga-warga Muhammadiyah. Langsung saja kita masuk ke pendahuluan. Nah, anak-anak, Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasul sebagai hidayah dan rahmat Allah bagi umat manusia sepanjang masa. Agama Islam adalah agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman. Ialah ajaran yang diturunkan Allah yang bercantum dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih berupa perintah-perintah, larangan-larangan, dan petunjuk-petunjuk untuk kebaikan hidup manusia di dunia dan akhirat. Nah, anak-anak, jika kita mengimani, menghayati, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam yang mulia ini, maka kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat akan menjadi keutamaan. Untuk itu, bagi segenap warga Muhammadiyah merupakan suatu kewajiban untuk melaksanakan dan mengamalkan Islam dalam seluruh kehidupan dengan jalan mempraktikkan hidup Islami dalam lingkungan sendiri dan keluarganya. Nah, anak-anak, dalam bab ini kita akan belajar mengenal diri sebagai keluarga Muhammadiyah, menjadi bangga sebagai keluarga Muhammadiyah, dan senang mempraktekkan perilaku yang mencerminkan keluarga Muhammadiyah dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja ya perilaku yang mencerminkan sebagai keluarga Muhammadiyah itu? Nah, kita pada hari ini akan membahas dua perilaku yang mencerminkan keluarga Muhammadiyah. Yang pertama adalah aktif sholat berjamaah. Nah, anak-anak, di antara aktivitas keluarga Muhammadiyah yang dicita-citakan adalah aktif menjalankan sholat. Pelaksanaan sholat dalam kehidupan keluarga menjadi prioritas utama, terlebih bila dikerjakan dengan berjamaah. Apa yang dimaksud dengan sholat berjamaah itu ya? Apa ayo? Iya, sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan secara bersama-sama. Sholat berjamaah paling sedikit dikerjakan oleh dua orang, yaitu terdiri dari satu orang imam dan satu orang makmum. Imam adalah orang yang memimpin dalam sholat berjamaah, sedangkan makmum adalah orang yang mengikuti sholat berjamaah di belakang imam. Kebalikan dari sholat berjamaah adalah sholat munfarid. Sholat munfarid artinya adalah sholat yang dikerjakan secara sendirian, tidak ada imam dan tidak ada makmum. Nah, anak-anak, mengerjakan sholat dengan berjamaah sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sholat berjamaah adalah lebih baik daripada dilakukan sendiri. Kelebihan sholat berjamaah dengan sholat sendirian adalah 27 derajat. Hal ini dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Sholatul jama'ati tafdulu sholatal fardhi bisab'i wa 'ishrina darajah. Yang artinya, sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari nomor 609 dan Muslim nomor 1038 dari Ibnu Umar. Nah, anak-anak, jadi perumpamaannya, jika kalian sholat sendiri, kalian akan mendapat satu pahala. Tapi jika kalian melaksanakan sholat itu secara berjamaah, maka kalian akan mendapat 27 pahala. Oleh karena itu, marilah kita berbondong-bondong meramaikan masjid, langgar, musola di sekitar kita untuk mengerjakan sholat berjamaah. Banyak sekali manfaat yang akan kita peroleh apabila kita mengerjakan sholat berjamaah. Di antaranya, yang pertama adalah mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah, yaitu 27 kali lipat bandingkan dengan sholat sendiri.
Yang kedua, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, dapat menjalin silaturahmi. Yang keempat, memupuk rasa setia kawan. Yang kelima, melatih untuk taat kepada pimpinan. Dan yang keenam adalah melatih untuk mau bekerja sama dan saling menghormati. Nah, itu tadi perilaku pertama, yaitu sholat berjamaah. Lalu yang kedua adalah membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam, kitab suci yang paling lengkap dan sempurna. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad SAW yang sampai sekarang masih ada. Sebagai kitab suci, Al-Quran merupakan ibadah. Maka hendaknya kita selalu membiasakan membaca Al-Quran setiap hari. Selain dapat memperlancar bacaan, membaca Al-Quran juga dapat mendapatkan pahala dari Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan. Dan dari satu kebaikan itu berlipat menjadi 10 kebaikan." Aku tidak mengatakan alif, lam, mim sebagai satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi jika kita membaca satu ayat saja Al-Quran, satu ayat saja pada Al-Quran, kita akan mendapat banyak sekali kebaikan, karena satu kebaikan yang kita dapat itu akan berlipat menjadi 10 kebaikan. Masya Allah. Nah, anak-anak, agar mendapat pahala perlu diperhatikan adab atau sopan santun ketika membaca Al-Quran, yaitu yang pertama, badan dan pakaian harus bersih dan suci. Yang kedua, pada tempat yang baik dan bersih. Maksudnya kita harus membaca Al-Quran itu pada tempat yang baik dan bersih. Yang ketiga, saat membaca Al-Quran, kita membacanya dengan bacaan yang benar. Yang keempat, sebelum membaca Al-Quran, kita mengawali dulu dengan membaca ta'awudz, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang kelima, membawa Al-Quran dengan menggunakan tangan kanan, atau lebih baik jika kita membawa Al-Quran dengan dua tangan dan dipeluk di depan dada kita. Nah, yang keenam adalah mengakhiri dengan membaca bacaan tasdiq atau Shadaqallahul Adzim. Seperti itu ya anak-anak, ini perlu diperhatikan loh ya. Pembelajaran dari Bu Ega cukup sampai di sini dulu ya. Jangan lupa untuk menjalankan sholat 5 waktu dan lebih baik jika dilakukan dengan berjamaah. Dan bacalah Al-Quran walaupun hanya satu ayat. Anak-anak tetap semangat ya dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.